ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian perbedaan yang keempat. Dan perbedaan yang keempat ini termasuk hal yang paling di antara hal yang sangat penting dan detail di pembahasan ini. Iya. Karena di situ yang keempat ini, nah di sini yang banyak keliru di pembahasan keimanan ini. Baik. Perbedaan yang keempat di masalah keterikatan antara zahir dan batin. Akidah as-salaf di pembahasan iman itu ada at-talazum antara zahir dan batin. Saling mengharuskan, saling memestikan, saling melazimkan antara zahir dan apa? Antara zahir dan batinnya. Iya. Jelas ya? Ya kalau dia batinnya keimanan, beriman kepada Allah, maka zahirnya akan kelihatan. Dari amalan-amalan ketaatan, dari ucapan-ucapan kebaikan, melaksanakan faraid yang fardu, mengerjakan dan meninggalkan hal yang diharamkan. Itu akan kelihatan keterikatan antara batin dan apa? Zahir. Iya. Sebagaimana orang yang beramal ketaatan salat 5 waktu, itu harus ada amalan batin yang menyertai hal tersebut. Jadi mereka, para salaf itu di dalam pembahasan iman, mereka sebutkan ada talazum antara zahir dan apa? Zahir dan batin. Dan ini berbeda dengan kelompok Murji'ah. Baik. Saya bacakan dulu beberapa dalil terkait dengan masalah ini. Iya. Di antara konsekuensi iman, dikatakan di dalam Al-Quran, di akhir surah Al-Mujadilah, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan menemukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itu memberikan kasih sayangnya, loyalitasnya kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi kalau ada orang-orang kafir memusuhi Allah dan Rasul, terus dia mencintainya, memberi loyalitas, itu tidak menunjukkan ada keimanan. Jelas ya? Ya kalau dia kaum beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka engkau tidak akan ketemukan dia memberi loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Ini ayat tegas menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah tidak akan berkumpul dengan mencintai musuh-musuh Allah. Dengan mencintai musuh-musuh Allah, ya, dengan berbangga terhadap mereka, dengan menolong mereka sehingga mereka lebih tinggi daripada umat Islam, dari kaum mukminin. Baik. Contoh yang lain, ayat di surah Al-Maidah ayat 81. Ya, bukan ayat 51 ya. Ayat 81. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Andai kata mereka itu beriman kepada Allah, kepada nabi dan apa yang diturunkan kepada nabi. Kalau memang beriman, ada konsekuensinya. Tidak mungkin mereka menjadikan musuh-musuh Allah sebagai wali-wali. Orang-orang yang dia sayangi, dia cintai, dia berikan loyalitas. Ini loyalitas di sini dalam makna dia mencintai kekafiran di atas apa? Keislaman. Dia mencintai orang-orang kafir lebih tinggi di atas kaum muslimin. Kecintaan dari sudut dia menolongnya. Iya. Baik. Jadi bukti kalau ada kecintaan, kalau dia beriman kepada Allah, kepada Nabi dan apa yang diturunkan kepada Nabi, tidak akan ada hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Ayat yang lain
Saya ulangi lagi ayat di surah Al-Anfal, dan ini mungkin jelas ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, jadi kaum mukmin itu kelihatan kalau ada pengaruh keimanan apabila disebut nama Allah bergetar hati-hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka bertambah keimanan. Wala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat, berinfak, mengeluarkan zakat. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jadi jelas ya? Karena ada keimanan, maka itu kelihatan amalan-amalannya. Jadi ada keterikatan antara zahir dan apa? Antara zahir dan batinnya. Iya. Karena itu di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, kalau segumpal daging ini baik, segumpal daging ini salih, baik pula seluruh jasad. Apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah apa? Adalah hati. Iya. Adalah hati. Jadi hati itu punya pengaruh di badan, punya pengaruh di jasad. Berarti ada keterkaitan antara zahir dan apa? Antara zahir dan batin. Dan ini adalah hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ahli sunnah. Ijma'. Iya. Ijma' di kalangan ahli sunnah. Baik. Dan banyak sekali ya ucapan-ucapan para as-salaf rahimahumullahu ta'ala di dalam pembahasan ini. Di antaranya apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, "Faslul iman fil qalbi." Asal iman itu di dalam hati. Wa huwa qaulul qalbi wa amaluh. Asal iman dalam hati itu adalah ucapan hati dan amalannya. Jadi perhatikan ya, beliau pakai kata aslu, asal iman dalam hati. Begitu masuk ke dalam rincian apa itu asal iman dalam hati, ucapan hati dan apa? Amalannya. Ini kadang ada sebagian orang salah paham terhadap ucapan sebagian as-salaf. Ya. Bahwa iman itu ada aslun, ada fara'. Ada asal dan ada apa? Cabang. Dipikirnya bahwa amalan itu bisa menjadi cabang. Ya. Dan ini keliru ya. Maksudnya ada asal, ada cabang. Di dalam hati itu ada asal, ada cabang. Di lisan itu ada asal, ada cabang. Di keyakinan juga ada asal, ada apa? Ada cabang begitu. Iya. Karena itu derajat keimanan bertingkat-tingkat. Iya. Ada yang merupakan faraid, kewajiban-kewajiban, ada yang sunnah-sunnah, ada yang mustahabat. Itu semua bagian dari keimanan. Mereka tidak membahas iman itu, iya, asal atau fara. Amalan itu pada hakikatnya atau penamaannya dia asal atau fara. Mereka nggak bahas itu. Inilah kelirunya sebagian manusia mencampur adukkan antara ucapan as-salaf dan ucapan kelompok murji'ah. Jelas ya? Keliru di dalam memahami. Baik, jadi beliau Syekhul Islam sebut di sini bahwa asal iman dalam hati. Apa itu yang dalam hati? Ucapan hati dan amalannya. Wa huwa iqrarun bitasdiqi wal hubbi wal inqiyad, yaitu pengakuan dengan membenarkan, kecintaan dan terikat. Ya. Terus kata beliau, wa ma kana fil qalbi fala budda yadhhar mujibuhu wa muqtadahu 'alal jawarih. Dan apa yang ada di dalam hati, ya, itu kelazimannya dan konsekuensinya harus kelihatan di anggota badan. Harus kelihatan di anggota badan.
Wa idza lam ya'mal bimujibihi wa muqtadahu dalla ala adamihi aw dha'fihi. Kalau dia tidak beramal dengan kewajiban dan konsekuensinya, itu menunjukkan keimanannya itu tidak ada atau keimanannya lemah. Iya, keimanannya lemah. Walihada kanatil a'malu dhahira min mujibi imanil qalbi wa muqtadahu. Karena itulah amalan yang zahir itu dari konsekuensi keimanan hati dan dari hal yang mewajibkannya. Jelas ya? Wa hiya tasdiqu lima fil qalb dalilun alaihi wa syahidun lahu. Dan amalan yang zahir ini adalah pembenaran apa yang ada di dalam hati. Dalil dan saksi yang menunjukkan dalam hati ini benar. Iya. Wa hiya syu'batun min majmu'il imanil mutlaq wa ba'dun lahu. Dan ini cabang dari seluruh keimanan yang mutlak atau dan bagian darinya. Walakin ma fil qalbi huwal aslu lima alal jawarih. Tapi apa yang dalam hati itulah yang dasar. Sehingga muncul amalan di mana? Di jawarih. Karena itu kata Abu Hurairah, innal qalb malik, sungguhnya hati itu raja. Wal a'dha'u junuduh. Dan anggota badan itu tentara-tentaranya. Fa idza thabal malik, thabat junuduhu. Apabila si raja ini tenang, ya, gembira, maka anggota badannya juga apa? Gembira. Wa idza khabithal malik, khabuthat junuduhu. Apabila si rajanya ini gelisah atau dia tidak tenang, tidak sejuk, maka tentara-tentaranya juga seperti itu. Baik. Jelas ya, ini sebagian ya dari ucapan para ulama rahimahumullahu taala terkait dengan masalah ini. Baik. Jadi ini konsekuensi dari kesepakatan para ulama salaf di dalam masalah ini. Ya, bahwa keimanan itu punya asal, punya dasar, punya pokok. Asarnya itu apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati berupa ucapan hati dan amalannya. Dan dia punya konsekuensi. Ya, konsekuensinya adalah amalan. Karena itu ada keterkaitan antara zahir dan apa? Keterkaitan antara zahir dan batin. Punya keterkaitan antara zahir dan batin. Iya. Dan disinilah beda para akidah as-salaf rahimahumullahu taala dengan akidah murji'ah. Akidah murji'ah dari seluruh kelompoknya, dari semua kelompok murji'ah. Ya, karena kelompok murji'ah mereka itu menafikan keterikatan antara zahir dan apa? Antara zahir dan batin. Karena bagi mereka, pokok asalnya apa mereka? Mereka anggap bahwa iman itu cuma satu kesatuan yang tidak berpisah-pisah. Ya. Dan bagi kelompok murji'ah, ya, ahlul iman satu derajat semuanya. Satu derajat, tidak berjenjang-jenjang. Tidak berjenjang-jenjang. Karena itu tidak ada saling melazimkan antara zahir dan apa? Zahir dan batin. Baik. Jadi ini diantara pembahasan-pembahasan penting. Saya beri contoh-contoh. Ya, kenapa pembahasan ini penting untuk dipahami? Ya, jelas ya. Sekarang kalau ada yang berkata, orang itu syah keimanannya, dia dianggap sebagai seorang mukmin. Yang penting dia sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, dan dia tidak pernah melakukan amalan apapun di dalam keislaman. Tidak pernah sholat sama sekali. Di bulan Ramadan tidak pernah puasa. Apalagi mau haji. Ya. Apalagi dia pikir hitung zakatnya. Jelas ya? Tidak ada amalan apapun yang dia lakukan dari amalan keislaman. Sebagian orang mengatakan bahwa ini masih dikatakan seorang apa? Seorang mukmin. Nah, ini kan ucapan murji'ah. Dia keliru tadi dari sudut dia mengeluarkan sudah amalan di sini. Ini orang tidak beramal. Jelas ya? Tidak ada amalan sama sekali. Terus dari sudut lain, ini artinya tidak ada hubungan antara zahir dan batin. Masa dia bisa dikatakan beriman tidak ada amalan zahirnya yang menunjukkan benarnya apa yang ada di dalam batinnya. Jelas ya? Karena itu ketika datang dalam mendefinisikan Islam dan iman, itu para ulama selalu mengatakan
bahwa Islam itu adalah rukun Islam yang 5 ditambah amalan hati yang membenarkan apa? Zahirnya. Sedangkan rukun iman itu rukun iman yang 6, tapi harus ditambah dengan amalan zahir yang membenarkan apa? Membenarkan hatinya. Karena memang terkait antara zahir dan apa? Antara zahir dan batin. Baik. Ya. Dari sini juga masuk ke dalam sebagian orang ya di masa ini, dia katakan bahwa orang yang sujud kepada berhala, dia sujud ke patung, ya, dia mencela Allah dan Rasulnya, mencela Allah atau mencela Rasul, itu tetap dia katakan sebagai seorang mukmin, tidak dikafirkan, karena harus diperiksa apa niat dia sujud di situ. Ketika dia mencela Rasulullah, mencela seorang Rasul, ditanya dulu niatnya apa di situ. Ini ucapan orang-orang Murji'ah. Sebab dia tidak ada hubungan antara zahir dan apa? Dan batin. Ya, kemudian dia keliru di sudut yang kelima nanti ya, kita akan terangkan sudut perbedaan yang kelima. Keliru juga di situ. Sudah keliru di sini, keliru lagi di sana. Ini pokok-pokok yang mengumpulkan kesesatan. Jelas ya? Karena itu kalau orang memahami akidah yang benar, itu kalimat-kalimatnya terukur. Dia tidak sembarang berucap. Iya. Dia berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan nas. Baik. Iya. Jadi ini diantara kekeliruan ya yang terjadi. Iya. Dan ini keluar dari jalan as-salaf rahimahumallahu ta'ala. Baik. Jadi ini diantara pokok pembeda antara akidah as-salaf dan akidah Murji'ah.